Jadi pengawasan dengan menggunakan IT itu juga perlu. Oke. Disediakan. Baik, nanti kita pemirsa kita kembali di Bincang Pagi, kita akan melanjutkan perbincangan ini. Mbak Siana, tadi dikatakan bahwa mencanangkan untuk meminta pemerintah untuk membuat undang-undang anti penyiksaan. Apakah perlu dibuat undang-undang anti penyiksaan? Jadi begini, kan itu kan kemarin adalah kelanjutan dari adopsi CAT ya, Convention Against Torture, yang sudah diadopsi oleh Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Tetapi ada satu protokol yang namanya OPCAT, Optional Protokol, yang tidak diadopsi hingga saat ini. Itu kita bisa mengerti karena di situ ada unsur keterlibatan pihak-pihak asing, misalnya ada komite yang dibentuk oleh PBB, tapi ini dalam rangka, sebetulnya dalam rangka pencegahan. Nah, untuk supaya itu jalan keluarnya adalah supaya itu bisa efektif, maka kita mengusulkan adanya RUU anti penyiksaan yang secara jelas itu ada semacam sanksi kepada penegak hukum. Tapi sudah ada sanksi sebenarnya juga hukum dalam ada, tetapi Polri sendiri. Kemungkinan tidak dilaksanakan secara efektif. Kemudian yang kedua, bahwa semua BAP atau yang dilakukan dengan cara penyiksaan itu tidak boleh dipakai sebagai bukti di pengadilan. Itu ya perlindungan kepada hak-hak mereka, bahwa mereka juga harus dihargai sebagai mana asas praduga tidak bersalah. Artinya undang-undang ini akan menjadi acuan juga untuk memberikan hukum bagi masyarakat. Pencegahan. Tapi tadi yang menarik juga dikatakan Pak Roni, sebenarnya bagaimana kalau misalnya Komnas HAM dan Mabes Polri ini saling berelaborasi bersama-sama dalam juga jadi tidak hanya langsung ke kepolisian yang setempat, tetapi juga langsung Kita siap. Kita sangat pendapat dengan itu, dan ini juga bagian dari sebetulnya untuk bagian dari sebetulnya untuk memperbaiki kinerja semuanya kan ya. Kalau sendiri bagaimana Pak Logan? Sanksi. Memang ini masalah. Manakala ada penyidik yang terbukti dalam rangka mencari pengakuan menyiksa, mengakibatkan duka berat. Ini sampai saat ini masih KUHP yang dikenakan pasal mengenai penganiayaan yang bertingkat itu. Ya, pasal itu memang ancaman hukumannya udah sangat tinggi, ya kan? Nah, mungkin sekarang ini kan RUU KUHP kan sudah di DPR, ya mungkin bisa dimasukkan ini salah satu, karena kalau dibikin nanti undang-undang tersendiri terlalu banyak nanti undang-undang kita ini kan ada adagium hukum Cicero, makin banyak hukum, makin banyak undang-undang, makin banyak ketidakadilan. Ya, jadi itu aja diperberat mungkin. Manakala pejabat negara, apalagi penegak hukum, ya dengan sengaja sesuai dengan di Undang-Undang 39 menyiksa dalam rangka mencari pengakuan terbukti, mungkin ada tambahan hukumannya. Tambahan pasal saja tidak perlu undang-undang sendiri seperti itu ya. Jadi tidak ada pakai KUHP biasa tuh. Sebaliknya juga yang menyiksa polisi pun, yang menganiaya polisi nggak ada tersendiri. Ya, KUHP itu sebetulnya ini sangat melindungi tersangka. Ya, korban kurang dinikan di situ. Jadi luar biasa. Cuma penerapannya saja yang belum efektif seperti itu ya. Jadi saya kurang setuju kalau perlu ada undang-undang penyiksaan lagi. Semakin banyak undang-undang. Baik, Pak Roni, bagaimana Pak Roni? Kepolisian ini memang berada di posisi yang tidak enak. Di satu sisi harus melindungi masyarakat juga, tetapi di satu sisi harus memanusiakan manusia yang diduga menjadi pelaku kejahatan antara buah si malakama seperti itu Pak Roni. Tetapi bagaimana ini menjaga agar kedepannya sendiri kepolisian juga tetap menjadi pengayom masyarakat, tidak hanya pilih-pilih tetapi juga semua masyarakat. Tentunya kita ingin kinerja polisi juga semakin baik begitu Pak Roni. Bagaimana? Saya sangat setuju. Pemikiran beliau berdua saya sangat setuju. Berkaitan dengan aturan kan sudah sangat jelas. Sekarang kita berpikir tentang bagaimana kita berusaha mencegah. Karena mencegah dengan hukuman itu kan sudah dilakukan. Banyak anggota Polri yang dipecat, ya. Artinya berkaitan dengan kasus termasuk kekerasan itu bisa dipecat, bisa dipidanakan, selain dipecat banyak dia ya. Nah, upaya untuk mencegah ini yang paling penting. Misalnya menyiapkan perangkat-perangkat IT agar lebih memudahkan pengawasan melekat ini. Sehingga kalau terjadi di kantor itu kita bisa tahu, ya kita bisa tahu. Di samping itu bagaimana sinergi antar masing-masing lembaga dan juga pengamat untuk tidak hanya menuding, tapi berpikirnya itu solusi.
Karena kalau kita hanya mencari kesalahan, kita tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita bersinergi menyelesaikan masalah, terjadi efek deteran, ya, efek cegahnya ini kuat, dan itu yang kita perlu sebenarnya. Kita beri mereka jalan keluar, hak-hak mereka kita sosialisasikan, bahwa mereka walaupun sudah disangka sebagai pelaku, belum tentu bersalah. Sampai ada asas praduga tidak bersalah juga dalam dan kasus, penyidik ini juga harus dibangun dia kemampuan dia, pemahaman dia, profesionalitasnya itu, kompetensinya harus dibangun, bahwa dia tidak harus memaksa orang mengaku. Karena alat bukti yang sah itu ada 4 alat bukti yang sah yang bisa dia pakai. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk. 4 ini bisa diabaikan saja pengakuan dia. Yang penting dibuat berita acara, dia nggak perlu mengaku. Sudah memenuhi 4 alat bukti ini sudah cukup. Sudah, karena cuma 2 saja sudah cukup. Sudah cukup. Nah, anggota ini kan harus dipahamkan betul dia, harus diulang-ulang, drill. Ini pengawasan melekat ini. Artinya juga ada pengawasan juga kepada anggota kepolisian sendiri seperti itu. Kalau terakhir singkat saja, jadi selain manusianya, sarana prasarana penyidikan ini pun perlu. Sampai saat ini belum ada yang standar di Polres, di Polda, interrogation room, ruang. Jadi harus transparan. Bagaimana kalau dituduh menyiksa, inilah pemeriksaan kami. Ada CCTV, ruang pemeriksaan jelas. Nah, ini perlu. Jadi mungkin Mabes Polri perlu memprogram pembangunan ruang penyidikan yang standar internasional dengan sarana prasarana. Saran dari Kompolnas kepada Bapak Presiden, bagaimana kita diberikan biaya anggaran yang cukup agar bisa dibangun sampai ke tingkat polsek. Sekali. Setidaknya laporan yang masuk ke Komnas HAM dan juga tadi sudah bisa juga membuka juga sedikit bagaimana kedepannya Polri juga harus membenahi diri, dan tentunya kita tidak ingin lagi mendengar ada kasus salah tangkap ataupun juga penyiksaan yang diterima selama ini Komnas HAM. Sedikit aja bahwa ini jadikan bagian dari sebuah pembinaan ke bawah. Jadi kalau ada misalnya orang yang menganggap itu sebagai oknum yang justru akan merugikan polisi itu sendiri. Jadi makanya ini ada semacam sanksi juga, sehingga akan menjadi bagian dari ketika penilaian nanti untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Kalau laporan Komnas HAM itu lengkap, kita lengkap, dari Polres mana, dari Polda mana. Mungkin bersinergi antara Komnas HAM dan Polri. Baik, terima kasih waktu kita sayangnya sudah habis. Pak Roni, terima kasih sudah datang, Pak Logan dan juga Bu Siana. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari perbincangan kami yang pertama. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Elvita Hairani akan hadir dalam editorial Media Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami.